Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Idris, SPDI MA, dan teman-teman sekalian, saya Nuralia dengan NIM 1953 1115 Prodi PAI 6D akan menjelaskan mengenai keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Mengenai keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, kita ketahui bahwasanya diskusi kelompok menurut Mulyasa dalam Suwarna, diskusi kelompok merupakan suatu proses percakapan yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang bebas dan terbuka, dengan tujuan untuk berbagi informasi ataupun pengalaman, mengambil keputusan atau memecahkan suatu permasalahan. Pengertian keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil menurut Rusman adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa secara kelompok. Oleh karena itu, keterampilan guru harus dilatih dan dikembangkan, sehingga para guru memiliki kemampuan untuk melayani siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran kelompok kecil. Sedangkan menurut Sanjaya mengatakan bahwa diskusi kelompok kecil dilakukan dengan membagikan siswa dalam berkelompok. Jumlahnya antara 3-5 orang yang pelaksanaannya dilakukan dengan guru menyajikan permasalahan secara umum. Kemudian, masalah tersebut dibagi-bagi ke dalam sub-masalah yang harus dipecahkan oleh setiap kelompok kecil. Karena setelah diskusi dalam kelompok kecil, ketua kelompok menyajikan hasil diskusinya. Lalu, bagaimana dengan upaya guru? Nah, di sini guru harus mengupayakan agar diskusi tersebut berjalan dengan optimal. Menurut Mulyasa dalam Suwarna, ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh guru sebagai pemimpin diskusi. Yang pertama, memusatkan perhatian. Yang kedua, memperjelas masalah atau urunan. Yang ketiga, menganalisis pandangan siswa. Yang keempat, meningkatkan urunan siswa. Yang kelima, menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Dan yang terakhir yaitu menutup diskusi. Yang pertama, yaitu memusatkan perhatian. Karena selama kegiatan diskusi sedang berlangsung, maka guru itu senantiasa berusaha untuk memusatkan perhatian siswa dan aktivitas pembelajaran pada topik ataupun permasalahan yang sedang didiskusikan. Dengan demikian, apabila terjadi pembicaraan yang menyimpang dari sasaran diskusi, maka pada saat itu juga seorang pemimpin diskusi kelompok kecil harus segera meluruskan dan mengingatkan peserta diskusi tentang topik dan sasarannya. Karena masalah yang muncul pada saat diskusi kelompok tersebut dapat diatasi dengan memusatkan perhatian siswa. Yang dapat dilakukan oleh guru, yang pertama, menyampaikan kembali tujuan diskusi dan bagaimana cara mencapainya. Untuk membantu siswa memahami topik diskusi, maka guru membantu dengan mengajukan pertanyaan seputar topik yang sedang dibicarakan. Yang kedua, menyampaikan masalah-masalah khusus dan pada saat diskusi terlihat melenceng, guru mengingatkan kembali tentang hal sebelumnya gitu. Yang ketiga, mencermati setiap penyimpangan yang terjadi dan selalu mengingatkan supaya setiap kelompok kembali pada rambu-rambu yang telah disepakati. Yang keempat, yaitu membuat kesimpulan pada akhir subpermasalahan untuk menghimpun pendapat-pendapat siswa tentang subtopik tersebut. Jadi pendapat dan gagasan siswa di dalam kelompok bisa dimanfaatkan guru untuk meningkatkan hasil diskusi kelompok. Yang kedua, yaitu memperjelas masalah atau urunan. Untuk memperjelas setiap pembicaraan dari peserta diskusi, pimpinan diskusi ataupun guru dapat melakukan hal-hal yang dapat berdampak bagi setiap peserta didik gitu. Yang pertama yaitu menguraikan kembali pendapat atau ide yang kurang jelas. Yang kedua, mengajukan pertanyaan pelacak untuk meminta komentar siswa untuk lebih memperjelas ide atau pendapat yang disampaikannya. Dan yang ketiga, memberikan informasi tambahan berkenaan dengan pendapat atau ide yang disampaikan tadi, seperti melalui ilustrasi atau contoh sehingga dapat lebih memperjelas terhadap ide yang disampaikan itu. Selanjutnya, menganalisis pandangan siswa. Nah, perbedaan pendapat dalam diskusi adalah sesuatu yang wajar gitu dan sangat mungkin terjadi. Namun yang harus diperhatikan oleh guru ialah
bagaimana agar perbedaan tersebut menjadi pendorong dan membimbing setiap anggota kelompok untuk berpartisipasi secara aktif dan konstruktif terpecahkannya masalah yang didiskusikan tersebut. Nah, jadi dari sinilah pentingnya melakukan analisis terhadap pandangan yang berbeda yang dimunculkan oleh setiap peserta didik. Analisis terutama ditujukan untuk meminta klasifikasi ataupun alasan yang dijadikan dasar pemikiran terhadap pendapat dari masing-masing anggota kelompok. Dengan demikian, semua peserta diskusi akan memahami dan menghargai terhadap perbedaan yang ada. Setelah diperoleh informasi alasan-alasan tersebut, jadi anggota berkenaan dengan pendapat yang berbeda itu, maka pemimpin diskusi ini dapat menindaklanjuti dengan mencapai kesepakatan terhadap hal-hal mana saja gitu yang harus disepakati bersama, sehingga dari diskusi tersebut membuahkan kesimpulan bersama. Yang keempat yaitu meningkatkan urunan siswa. Nah, jadi dalam pembelajaran ini untuk melatih kemampuan berpikir siswa yaitu melalui menyampaikan ide-ide, pendapat, komentar, kritik, dan lain sebagainya. Untuk memfasilitasi keaktifan siswa serta dalam kegiatan diskusi ini yang dilakukan adalah aspek yang ditempuh oleh guru atau pemimpin diskusi. Yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menantang siswa untuk berpikir kritis gitu. Yang kedua, memberikan contoh-contoh verbal ataupun non-verbal yang sesuai dan tepat. Yang ketiga, memberikan waktu untuk berpikir. Yang keempat, memberikan dukungan terhadap pendapat siswa dengan penuh perhatian. Dan yang terakhir, menyebarkan kesempatan untuk berpartisipasi. Selanjutnya, menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Jadi proses dan hasil diskusi harus mencerminkan dari hasil kerja kolektif antar sesama peserta didik. Jadi setiap anggota itu harus memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan ide, pendapat, ataupun memberikan komentar. Apabila pembicaraan dalam diskusi hanya dimonopoli oleh peserta tentu saja, maka proses diskusi tidak akan berjalan secara efektif dan efisien. Demikian juga kesimpulan dari diskusi tersebut tidak mencerminkan hasil diskusi yang baik, melainkan kesimpulan dari sekelompok orang tertentu saja gitu. Oleh karena itu, untuk mendorong partisipasi para peserta diskusi yang dapat dilakukan adalah yang pertama itu memberi stimulus yang ditujukan kepada siswa. Yang kedua, mencegah monopoli pembicaraan hanya kepada orang-orang tertentu saja dengan cara terlebih dahulu memberi kesempatan kepada siswa yang dianggap pendiam atau malu untuk berbicara. Yang selanjutnya, mendorong siswa untuk merespon pembicaraan dari temannya yang lain sehingga terjadi komunikasi interaksi antar semua peserta didik. Selanjutnya, menghindari respon siswa yang secara serentak agar setiap siswa secara individu dapat mengemukakan pikirannya secara bebas berdasarkan pemahaman yang dimilikinya. Yang keenam yaitu menutup diskusi. Nah, jadi keterampilan akhir yang harus dikuasai oleh guru adalah menutup diskusi. Apa yang dapat dilakukan? Yang pertama, membuat rangkuman hasil diskusi dengan bantuan para siswa. Ini lebih efektif daripada rangkuman hanya dibuat sendiri oleh guru. Yang kedua, memberi gambaran tentang tindak lanjut hasil diskusi ataupun tentang topik diskusi yang akan datang. Yang ketiga, yaitu mengajak siswa untuk menilai proses maupun hasil diskusi yang telah dicapai. Dari persyaratan yang telah disebutkan dan dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa tidak setiap pembicaraan kelompok dapat disebut dengan diskusi. Karena dalam kegiatan pembelajaran, diskusi kelompok kecil juga harus memenuhi keempat syarat di atas tadi. Nah, ini berkaitan bahwa setiap diskusi kelompok kecil harus mempunyai tujuan yang jelas yang ingin dicapai oleh kelompok tersebut. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.